Shalom Bethany Sydney, shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Orang-orang yang dikasihi Tuhan, sekali lagi aku katakan shalom kepadamu dimanapun engkau berada saat ini. Di tengah-tengah keluargamu biar ada damai sejahtera Tuhan turun. Kasih sukacita penyertaan Tuhan turun atasmu, atas orang-orang yang kau kasihi dimanapun kau berada saat ini. Bersyukur saudara, meskipun masih di dalam keadaan lockdown, tapi saya percaya ada perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna untuk setiap dari kita. Amin saudara. Yang amin boleh berikan lambaian tangan yang tinggi untuk Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Dia yang sudah memelihara kita sampai hari ini, kita masih boleh ada dalam keadaan yang sangat baik saudara. Itu semua karena anugerah Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita akan berdoa dan memulai ibadah kita pagi ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa, sebab tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami dan tidak pernah sekalipun Kau membiarkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Aba. Terima kasih untuk kekuatan baru yang selalu Engkau berikan kepada kami. Dan kalau pagi ini kami masih boleh kembali beribadah bersama-sama dengan saudara-saudari kami seiman, meskipun hanya secara online, tapi kami percaya Tuhan, ada kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami, ada pengurapan-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami sepanjang ibadah ini Tuhan, sehingga setiap dari kami yang berbeban berat, kami akan dilepaskan, kami akan menerima penghiburan, kami menerima kelepasan, kami menerima sukacita, kami menerima kesembuhan, kami menerima pemulihan, kami menerima kehidupan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Aba. Beracara di tengah-tengah kami Roh Kudus sepanjang ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, sampai berakhir. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Saudara, saya percaya pada saat kita bersiap-siap untuk keluar dari lockdown ini, saya percaya kita sedang memasuki satu season yang baru saudara. Sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang kudus Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan terus sedang mempersiapkan kita, memurnikan kita. Sehingga hidup kita akan dipakai untuk menjadi alat untuk menyatakan kuasa kemuliaannya di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah kota ini, dan di tengah-tengah dunia ini. Yang percaya boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Dan kita sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi dengan iman kau katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin, amin Tuhan. Biar hidup kami Tuhan menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Lewati lembah kekelaman, lewati lembah air mata, tapi Engkau menyatakan diri-Mu adalah kuat bagi kami Tuhan. Engkau menyatakan diri-Mu perkasa atas kami orang-orang yang berharap kepada-Mu Tuhan. Thank you Lord. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu
katakan. Sebab tanda-tanda mujizat itu akan menyertai kehidupan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya bekerja di dalam kehidupan kita. Yes Lord. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari saudara sendiri, kau angkat lagu ini dari awal dan kau katakan, Tuhan, kau sempurna. Amin Tuhan. Sebab sejauh tinggi dari langit dari bumi, demikianlah tingginya rancangan-Mu dari rancangan kami Tuhan. Sebab rancangan-Mu bukanlah rancangan manusia, tapi kami tetap percaya bahwa rancangan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami, mendatangkan kebaikan untuk setiap orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Yes Lord, katakan lagi, Tuhan, kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesar hidupku menggenapi firman-Mu. Ayo yang mau hidupnya dipakai Tuhan hari-hari ini untuk menyatakan lawatan-Nya atas negeri ini, angkat tanganmu, katakan dengan segenap hatimu, Engkau bersama kami Tuhan, Engkau ada di dalam kami Tuhan, dan hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Yes Lord. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi engkau katakan, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin Tuhan, amin Tuhan, amin Tuhan. Terus berkarya di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab kami tahu bahwa hidup kami dipanggil untuk melakukan pekerjaan besar bersama dengan Engkau Yesus. Hidup kami dipanggil bukan hanya untuk menjadi orang-orang yang biasa, bukan hanya untuk menjadi orang-orang yang sekedar survive day by day, tapi hidup kami dipanggil untuk menyatakan terang kemuliaan-Mu Tuhan. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memilih kami Bapa. Sebelum dunia ini dijadikan, Engkau telah memanggil kami Tuhan untuk menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan, untuk menyatakan lawatan-Mu di tengah-tengah kota kami, untuk menyatakan lawatan-Mu di tengah-tengah negeri ini Tuhan, sampai nama-Mu dipermuliakan, sampai setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa
doa segala bangsa. Dan saya percaya saudara, di hari-hari ini Tuhan mau terus menguatkan panggilan itu di dalam kehidupanmu dan di dalam kehidupanku. Bahwa kita ada sampai saat ini, kita ada dipanggil untuk berdoa bagi bangsa kita. Bahkan bagi bangsa-bangsa yang ada di sekeliling kita. Dan hidup kita sudah dipanggil dari kerajaan gelap, dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Bukan sekedar menjadi orang yang biasa saudara. Sebab hidup kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Hidup kita sudah dimurnikan, sudah disucikan. Dan karena itu engkau dan aku dipanggil untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Karena itu mari hari-hari ini kau terus semakin setia, semakin tekun di dalam doa-doa kita. Sampai lawatan Tuhan dinyatakan atas negeri kita. Amin saudara, amin saudara. Yang amin, mari angkat lagu ini dari awal. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Angkat tanganmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Oh, lebih lagi kau katakan, yes Lord, ini hidup kami Tuhan. Pakai Tuhan di sisa waktu kami yang ada Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan, menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan lawatan-Mu Tuhan. Sehingga kemuliaan-Mu boleh nyata di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Sehingga hidup kami tidak hanya menjadi kehidupan yang biasa-biasa, tidak hanya menjadi kehidupan yang sekedar surviving Tuhan, tapi kehidupan kami adalah kehidupan yang menyatakan kemuliaan Kristus, kehidupan yang menyatakan kemenangan demi kemenangan, kemudian kehidupan yang menyatakan glory Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Lebih lagi, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Engkau yang rindu dipakai Tuhan hari-hari ini menjadi mesbah doa bagi keselamatan negeri ini. Ayo sekali lagi, dari dalam hatimu kau taruh tanganmu di dada. Angkat wajahmu, pandang kepada Abahmu, pandang kepada Tuhan yang memanggilmu, pandang kepada Tuhan yang sudah membentuk hari-harimu, dan katakan, ini aku Tuhan. Kalau mungkin hidupku hari-hari ini belum berbuah bagi kerajaan-Mu, aku ingin agar di dalam sisa kehidupan yang ada, kami boleh berbuah Tuhan, kami boleh menyatakan kemuliaan-Mu. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Shiki harana mana karana yarana masyanda.
Sangkaharana mata karada yarada basiki harana mata karada yarada basyanda. Ayo yang sudah bisa berdoa di dalam roh, berdoa di dalam roh yang kuat. Syakaharana mata karada yarada bayarada basyanda. Sikiharana mata karada yarada bayarada basiki rata karada yarada bayarada basyanda. Sikira mata karada yarada bayarada basyanda. Sikiharana mata karada yarada bayarada basyanda. Sikira mata karada yarada bayarada basyanda. Sikira mata karada yarada bayarada masikiarana yarada basyanda. Sekirana yaralama Sikiarana yaralama shanda. Sikirana yaralama shanda. Sikiramana yaralama shanda. Sikirana yaralama sere. Saya merasakan Tuhan akan menjamah dan membangkitkan mesbah-mesbah doa di tengah-tengah keluarga-keluarga, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah kota ini. Engkau akan dibangkitkan. Ayo yang siap lebih lagi. Katakan, ini aku Tuhan, bangkitkan aku Tuhan sebagai rumah doa bagi keselamatan bangsaku Tuhan. Ayo shikirahana mayarana masyanda, sikira batakarana yarana mayarana masyanda, sikira batakarana yarana mayarana bukakan mata rohani kami Tuhan, sehingga kehidupan kami tidak menjadi kehidupan yang biasa-biasa, tapi kami boleh turut semakin giat bekerja di dalam perkara-perkara kerajaan-Mu Tuhan, untuk menyatakan lawatan-Mu dan kemuliaan-Mu nyata atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar lebih lagi Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kami tidak tertuju hanya kepada penghidupan kami sehari-hari, tapi mata kami boleh tertuju kepada perkara-perkara mulia, perkara-perkara mulia yang Tuhan sudah sediakan untuk kami. Oh yes Lord, yes Lord, yes Lord. Siki harana yarana masyanda, sangkarana yarana bayarana masikira matakarana yarana mase, kirana mahana yarana masyanda, sangkarana yarana bayarana masyanda, sikiarana yarana bayarana basanda. Sebab bukankah kami ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan-Mu sendiri Tuhan, yang sudah dipanggil dari kerajaan gelap kepada terang-Mu yang ajaib Tuhan. Dan kami akan memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di antara bangsa-bangsa. Yes Lord, yes Lord, this is who we are Lord, this is who we are. Inilah kami Tuhan, inilah kami. Terima kasih, haleluya. Shikira hadada karada yarada basyanda, sangkaharana mata karada yarana masikira takarada yarada basyanda, sikira bata karada yarada bayarada basyanda, sikirana takarada yarana bayarada bashiri, sikirana yarana basyanda. Angkat tanganmu dan katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Oh, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela Tuhan, bagi kemuliaan-Mu Tuhan, untuk melakukan perkara-perkara besar yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Yes Lord, bagi keselamatan bangsaku, bagi-Mu, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Glory, glory, glory to you Lord. Thank you Lord. Terjadilah di dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin.
Kami percaya Tuhan, hari-hari ini kami akan melihat perkara besar Tuhan nyatakan melalui kehidupan kami. Dan kami akan semakin percaya, kami akan semakin terkagum, kami akan semakin hormat akan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa, bukankah Engkaulah Alfa dan Omega, the beginning and the end. Engkaulah yang awal dan yang akhir. Kerajaan-Mu tidak akan berakhir Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini mata kami terus tertuju kepadamu. Sebab dunia ini sedang berlalu dengan segala keinginannya. Tapi firman Tuhan itu akan tinggal tetap. Dan biar hari-hari ini Tuhan, kami boleh memilih untuk tinggal di dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan. Terus bawa kami ke dalam pewahyuan yang baru dari hari ke hari. Sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau dengan benar. Kami semakin mengenal Engkau dengan sempurna. Dan kehidupan Kristus nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertata dalam keabadian, berhiaskan kekudusan, semesta karya-Mu, lukisan jari-Mu, yang awal dan yang akhir. Kerajaan-Mu tak berakhir. Semua kan berlalu, namun firman-Mu tetap. Kami sanjung Engkau di tempat tertinggi, bersama
on your holy ground, Lord. Dan kami sanjung, kami tinggikan Engkau, Tuhan, anak domba Allah yang bertahta bersemayam di kerajaan-Mu yang kekal sampai selama-lamanya. Yes, Lord. Sikiana yara la bashanda na yara la masanda kudu
Bashanda, Sekirana Yarana Bashanda, Yarana Basanda, Kiarana Yarana Mayarana, Siarana Yarana Basi. Oh yes Lord, yes Lord. Syakaharana Bayarana, terus sembah dia saudara. Terus angkat suaramu, terus angkat suaramu. Shikira mahana karana yarana mashanda. Siki harana mata karana yarana bayarana mashanda harana barana bara 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 bara. Shikira bara 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 bara. Saya melihat seperti ada cahaya, ada embun yang turun seperti menetes dari surga, terus turun. Cahaya kemuliaan Tuhan yang terlihat seperti titik-titik embun yang bersinar. Itu saat ini turun atas kota ini. Shikiharana mayarana masakaharana batakarana yarana mayarana mashanda. Kiramana arana yarana mayarana masikira takarana yarana mashanda. Sangkaharana manakarana yarana mayarana 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 mashanda. Sikira betakara bere 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 terus kemuliaan-Mu Tuhan, bagaikan sinar yang begitu terang melingkupi kami saat ini Tuhan. Oh thank you Lord. Shiki harana mayarana mashanda harana shikira baba 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 shikira baba 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 terima kasih Tuhan, Kau izinkan kami untuk melihat kemuliaan-Mu Tuhan, untuk mengerti perkara-perkara kerajaan-Mu Tuhan, khususnya di hari-hari akhir ini. Kami percaya Tuhan, hidup kami tidak akan biasa-biasa lagi. Kami sudah diubahkan, kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, kami menjadi pahlawan-pahlawan yang perkasa di dalam Engkau Tuhan. Sebab roh yang di dalam kami lebih dahsyat, lebih kuat, lebih besar, lebih perkasa daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Dan siapakah yang akan mengalahkan dunia ini selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Dan bukankah kami adalah orang-orang yang percaya Tuhan? Kami adalah orang-orang yang percaya bahwa Engkau Yesus adalah anak Allah yang hidup. Karena itu kami sudah ditakdirkan untuk mengalahkan dunia ini. Kami sudah ditakdirkan untuk menjadi ahli waris kerajaan-Mu Tuhan. Untuk menyatakan lawatan-Mu terjadi atas kota kami dan atas negeri kami Tuhan. Terima kasih Abba. Dan kalau kami mau ambil waktu ini juga Tuhan, dari tempat ini Bapa, mari saudara, kita bersehati saat ini. Angkat tangan-Mu. Mari kita lepaskan berkat untuk kota kita, untuk negeri kita dalam nama Yesus. Dimanapun kau berada saat ini, baik engkau jemaat Bethany Sydney at home, maupun siapapun engkau yang menaksikan tayangan ini, ayo angkat suaramu dan perkatakan berkat untuk kota di mana Tuhan menempatkan engkau. Perkatakan berkat untuk negeri di mana Tuhan menanam engkau. Katakan shalom, katakan kehidupan, keselamatan yang dari Allah, yang dari Yesus Kristus turun atasmu. Damai sejahtera turun atasmu, sehingga pendudukmu akan disebut orang-orang benar. Kesembuhan, pemulihan, kesehatan, kehidupan terjadi atasmu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu yang luar biasa, yang boleh kami rasakan, yang boleh kami nikmati Tuhan. Kami percaya Tuhan, meskipun saat ini Tuhan kami terpisah satu sama lain, tapi ada tali kasih-Mu yang akan terus mengikat kami Tuhan. Tali persaudaraan Tuhan, sehingga Kristus sebagai kepala dan kami sebagai anggota tubuh tersusun dan terikat rapi di dalam tali kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Abba. Dan saat ini kalau kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, biar setiap benih kebenaran firman yang ditabur pada pagi ini akan menemukan tanah yang terbaik di hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah, dan buah-buahnya boleh dinikmati oleh orang banyak dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, kami mengucap syukur dan berdoa. Dan kita yang percaya dan diberkati, boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Glory to God.
Terima kasih Bu Sandra dengan Pak Bernard untuk pelayanannya. Luar biasa sekali. Bethany Sydney at home yang saya kasihi. Shalom. God is good all the time, and all the time God is good. Salam 1000 berkat kepada semua saudara. Hari ini adalah hari Minggu 10 Oktober. Tanpa terasa ini adalah minggu yang ke-16 kalinya kita online karena lockdown, gereja tutup. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada semua saudara yang sudah membuka rumah saudara menjadi gereja. Saudara yang sudah membuka ruang tamu saudara menjadi tempat untuk ibadah, di mana ada hadirat Tuhan datang sehingga kita bisa bersama-sama beribadah. Oh haleluya. Saya mau ingatkan kepada semua saudara, sungguh tidak ada tempat yang lebih indah daripada hadirat Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih baik daripada tempat di mana Tuhan hadir. Sebab lebih baik kita bersama dengan Tuhan Yesus dibandingkan dengan siapapun juga. Dan ketika Tuhan hadir, pribadinya hadir, hadiratnya hadir, the presence of God. Dan ketika Tuhan Yesus hadir, tentu sukacita pun akan hadir, damai sejahtera pun akan termanifestasikan. Ketika Tuhan hadir, berkat pun itu akan hadir. Ketika Tuhan hadir, tanda ajaib, malaikat Tuhan pun akan hadir. Oh haleluya. Tahukah saudaraku, saya menjadi ingat bahwa kualifikasi yang tertinggi, bahwa syarat yang paling dibutuhkan untuk membuat semua manifestasi atribut Tuhan untuk hadir adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Kehadiran Tuhan itu sendiri. Dan ketika kita bersama dengan Tuhan, mengikuti Dia, semuanya itu akan termanifestasikan. Saya jadi teringat cerita yang ada di Kisah Para Rasul di pasal yang keempat. Kalau saudara baca, ketika Petrus dan Yohanes, mereka bisa berbicara dengan begitu luar biasa, begitu berani, begitu lancar, disertai dengan tanda ajaib dan mujizat. Dan dikatakan semua tokoh itu, semua tua-tua itu, mereka heran. Kenapa mereka heran? Karena mereka tahu dikatakan keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar, ya. Bahasa Inggrisnya berkata bahwa mereka itu uneducated, mereka itu untrained, mereka itu unschooled, tidak pernah ke sekolah. Mereka itu ordinary man, orang biasa, common man, maksudnya rakyat jelata, with no education advantage, bahwa mereka tidak pernah terdidik sebelumnya. Tetapi dikatakan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Oh, mereka mengenal, they realize that they had been with Jesus. Oh, haleluya. Jika saudara bersama dengan Tuhan, jika saudara mengikut Tuhan, mengikut Yesus, hadiratnya itu akan hadir dimanapun saudara berada. Dan itu cukup, itu adalah kualifikasi yang tertinggi, itu syarat yang dibutuhkan satu-satunya. Sebab apa? Ketika Yesus hadir dan saudara mengikutinya, baru semua yang ajaib itu akan mengikuti saudara. Bukankah Markus pasal 3 ayat yang ke-14 menyatakan bahwa ketika Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, sebelum Dia mengutus murid-muridnya mengabarkan Injil, sebelum Tuhan Yesus memberi mereka kuasa mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit, dikatakan Tuhan menetapkan murid-muridnya 12 orang yang pertama untuk menyertai Dia. Oh, they were to accompany Him, to continue to be with Him. Jadi ketika engkau bersama dengan Tuhan, engkau mengikuti Yesus, maka yang lain akan mengikuti. Jika saudara ibadah melalui YouTube Live, saya mau saudara ketik di live chat, saya ikut Yesus. Jika saudara ibadah melalui Facebook Live, saya mau saudara ketik di komen Facebook, saya ikut Yesus. Oh haleluya. Ketika engkau ikut Yesus, ketika engkau bersama dengan Yesus, maka semua yang saya sebutkan atribut Tuhan itu akan hadir.
saat ini juga di rumah saudara, dimanapun saudara berada, kemanapun saudara pergi. Yang percaya katakan amin. Jika saudara percaya, taruh kedua tangan saudara di dada. Sekali lagi ucapkan statement itu dengan iman. Saya ikut Yesus. Katakan sekali lagi, saya ikut Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Sekarang pengumuman, saudara-saudaraku. Oh, haleluya, God is good. Sebab hari ini 10 Oktober, besok Senin, itu lockdown sudah diangkat. Restriction sudah diangkat, saudara-saudaraku. Bebas. Oh, saudara-saudara, premier kita yang baru. By the way, kita punya premier yang baru ini, Mr. Dominic ini. Dia adalah konservatif. Dia dengan terang-terangan ngomong, I'm proud of my Christian faith. Doakan saudara-saudaraku bahwa dengan pemimpin yang cinta Tuhan, yang memegang value firman Tuhan, saya percaya Sydney akan diberkati, New South Wales akan dipulihkan. Oh haleluya. Dan mulai besok saudara sudah bisa meninggalkan rumah saudara. Tetapi ingat ya, saudaraku, di sana masih banyak ratusan, bahkan active casesnya masih puluhan ribu. Jadi saudaraku, jangan mentang-mentang berkata, oh aku sudah divaksin. Saya tahu saudara sudah divaksin, double check lagi. Tetapi yang melindungi saudara adalah Tuhan. Oh, yang melindungi saudara dan saya adalah tangan Tuhan yang luar biasa. Oh haleluya. Jadi saudara-saudara, mungkin saudara bertanya, Pak, kapan kita onsite di Powerhouse? Dengan mantap saya mau berkata kepada saudara, kita akan mulai 7 November, hari Minggu yang pertama di bulan November. Tetapi saudara ingat, karena masih 4 square meter rule dan tidak boleh menyanyi, berarti Cool's Theater itu cuma boleh diisi 56 orang saja. Ya, target theater cuma boleh 20 orang saja, dan Sunday School setiap ruangan itu cuma boleh 14. Jadi kita hanya buat 1 kali kebaktian saja. Ingat ya, 1 kali kebaktian. Saudara perlu daftar, nanti Pak Andri akan mengumumkannya. Saya minta maaf, mohon maaf, tentu banyak di antara saudara yang tidak bisa ke gereja. Sabar selama 4 minggu. Karena apa saudaraku? Karena nanti Desember kita boleh 2 square meter rule. Tidak ada lagi pendaftaran, semua boleh datang. Oh haleluya. Ya. Jadi kalau 2 square meter rule, kita biasanya boleh menampung sampai 200 lebih di dalam teater itu. Ya, 75% capacity. Oh haleluya. Nah, mungkin Bapak Ibu berkata, kenapa kok harus 2 jam ibadahnya? Saudara-saudara, kenapa nggak dipotong, Pak? Kenapa Bethany? Seringkali saya berkata kepada jemaat, kepada pengerja, kalau saudara membaca Kisah Rasul 19, mereka memuji, mereka berteriak kepada dewi mereka yang namanya Artemis. Bersalah Artemis, dewi orang Efesus. Great is Diana, oh the goddess of Ephesus. Mereka dikatakan itu 2 jam lamanya, tertulis 2 jam. Saudara-saudara, oleh sebab itu saya percaya saudara, kita mau maksimalkan, saudara, kita tidak mau mengurangi jam ibadah, tetap 2 jam. Dan saya tahu nanti November mereka datang harus dicek, harus scan, saudara-saudaraku, social distance ya. Jadi yang di Powerhouse walaupun cuma 56, mereka juga dipuaskan secara rohani. Dan kita ini saudara dan saya yang masih at home, saudaraku, kita pun juga lebih akan nyaman, akan mengalami makanan mana surgawi itu lebih puas kalau kita 2 jam ibadah. Amin, saudaraku. Itu pengumuman yang saya mau tekankan kepada saudara. Jika anak saudara adalah remaja, pastikan saat ini juga join Zoom Awaken di dalam bahasa Inggris. Jadi sampai sekarang ini kita mau berkata bahwa semuanya masih online, baik itu FA, baik itu youth, baik itu Awaken, semua aktivitas online masing-masing. Ya, walaupun lockdown sudah selesai, saudara bisa saling mengunjungi satu dengan yang lain. Dan walaupun sudah ditingkatkan, katanya sekarang dari 5-10 orang boleh saling mengunjungi saudara-saudaraku, tetapi semuanya tetap online. Saya ingatkan, doa malam. Ayo, doa malam Zoom, saudaraku, cuma 1 jam saja, dari jam 8 sampai jam 9. Kita bangun hadirat Tuhan, kita mau mengikut Yesus
Yesus. Kita mau bersama dengan Dia. By the way, jika saudara mau lebih intim lagi dengan Tuhan, Ketua pria kita Pak Dani Suardi mengumumkan dan sudah membuat doa puasa 21 hari doa puasa Daniel, ya. Jadi saya percaya ini baik bukan saja untuk kaum pria. Jadi kalau kaum wanita mau ikut, saudaraku kaum muda mau ikut, saudara hubungi Pak Dani sehingga saudara bisa terlibat di dalam proyek atau di dalam doa 21 hari ini. Puji Tuhan. Ya, Minggu tanggal 31 Oktober itu adalah minggu terakhir kita, maksudnya online, saudaraku, karena November juga onsite, tetapi tetap online, tetap jalan. Tetapi maksud saya adalah 31 Oktober ini Children's Day secara online. Jika saudara punya anak-anak di Sunday School, ya baik mulai dari yang paling kecil sampai Awaken, mau terlibat, kirim video, hubungi Pak Firmanto dengan Booklis. Pastikan saudara terkoneksi dengan gereja, baca warta gereja. Seringkali saya tekankan download warta gereja, mulai yang ada di WhatsApp atau di Bethany Apps atau di website. Saudara pastikan baca warta gereja secara online digital. Oh, haleluya! Sekarang tiba saatnya untuk kita mengembalikan persepuluhan kita dan pemberian kita, memberikan kepada Tuhan tentu secara online. Saya mau berterima kasih mewakili gereja kepada semua saudara. Pemberian saudara semuanya tercantum di dalam warta gereja. Terima kasih. Engkau adalah jemaat yang paling murah hati. Oh, haleluya. Saya mau membaca Alkitab, saudaraku, encourage saudara di dalam giving. Saya mau mengulangi apa yang saya khotbahkan minggu yang lalu tentang perwira di Kapernaum. Seorang perwira yang mencintai hambanya, perwira utusan daripada kerajaan Roma menjajah Israel, tetapi dia cinta kepada bangsa Israel. Dia cinta sampai dialah yang membiayai pembangunan ibadatnya. Dan yang luar biasa, tua-tua Yahudi, saudaraku, oh para elder, para deacon gitu, saudara, oh para penatua itu dikatakan mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ketika saudara memberi di dalam rumah ini, saya tahu persis saudara cinta kepada rumah ini. Saya tahu persis saudara mengasihi Tuhan dengan pemberian saudara. Itu sebabnya izinkan saya berdoa bagi saudara. Saya bersama-sama dengan para penatua, dengan para diakan, mau memohon dengan sangat kepada Tuhan. Buka tangan saudara, tutup mata saudara. Tuhan, hari ini hamba-Mu sebagai gembala senior bersama dengan setiap para pemimpin tim pengembalaan, para deacon di dalam gereja ini, kami memohon dengan sangat kepada Tuhan. Tuhan, Kau layak untuk menolong jemaat ini, layak Engkau untuk Engkau tolong ya Tuhan. Mereka mencintai Tuhan, mencintai bangsa, mencintai rumah Tuhan ini. Mereka memberi ya Tuhan. Oleh sebab itu kami sekali lagi membawa mereka di dalam doa. Mereka layak Engkau tolong. Tolong mereka di dalam pekerjaan mereka. Tolong mereka dengan tanda ajaib di dalam rumah tangga mereka. Tolong mereka dalam segala yang mereka kerjakan. Tolong mereka Tuhan untuk membuat segala perkara sukses. Karena kami percaya bahwa sumber pertolongan adalah datangnya dari Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Oh, haleluya. Hari ini adalah minggu yang kedua. Setiap minggu yang kedua kita mau berdoa untuk anak-anak kita. Berdoa untuk anak-anak kecil kita. Dan ini penting sebab tidak ada gunanya kalau kita mencintai Tuhan tetapi anak-anak kita tidak cinta Tuhan. Kita perlu berdoa bagi mereka. Dan ini ayat yang saya mau saudara klaim, saya mau saudara hafalkan. Dan ayat inilah yang mau kita puasai, kita doakan untuk terjadi di dalam anak-anak kita. Dari Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26.
Ini Mazmur Daud. Daud ngomong begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Anak cucunya menjadi berkat. Sekali lagi, anak cucunya menjadi berkat. His descendants are blessed. Their children will be a blessing. Saya mau semua saudara yang sudah punya anak, yang punya cucu, dan mau berdoa untuk anak dan cucu saudara. Saya mau saudara tulis yang ibadah di Facebook Live. Ketik di komen, anak cucuku menjadi berkat. Jika saudara ibadah melalui YouTube Live, saya mau saudara ketik di live chat, anak cucuku menjadi berkat. Mungkin saudara berkata, Pak, saya belum punya cucu. Apakah saya boleh ketik anakku menjadi berkat? Boleh. Pak, boleh nggak saya belum punya cucu, tapi saya mau tulis anakku dan cucuku menjadi berkat? Boleh-boleh saja saudara-saudaraku. Itu artinya saudara akan punya iman, akan punya cucu. Oh haleluya. Saudara bisa percaya, biarlah ini menjadi doa saudara ketika saudara tumpang tangan atas anak saudara. Mungkin saudara berdoa nanti malam, mungkin saudara berdoa besok pagi, atau berdoa waktu siang. Saudara ingatkan Tuhan, aku percaya dulu aku muda belum menikah, sekarang aku sudah menikah dan aku punya keturunan, tetapi tidak pernah aku lihat Tuhan meninggalkan kami. Tidak pernah orang benar itu ditinggalkan, dan anaknya akan menjadi berkat. Anaknya akan diberkati, bukan saja sampai ke anak, tapi cucunya akan diberkati. Dan anak kami akan menaruh belas kasihan, anak kami bahkan memberi pinjaman dan menjadi berkat. Yang percaya taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, aku percaya anakku, cucuku menjadi berkat. Oh haleluya. Ya, mungkin saudaraku untuk Tante Florence yang ada di Melbourne, karena sudah punya cicit, punya buyut, ditambahkan anak, cucu, cicit, buyut menjadi berkat. Oh haleluya, puji Tuhan. Mari saudaraku, kita berdoa untuk anak-anak kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Janjimu di dalam Mazmur 37 kami pegang, bahwa kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Oh, bahkan anak-anak kami pun, cucu kami, cicit kami pun tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bahwa anak-anak kami, cucu kami, cicit kami akan menjadi berkat. Mereka akan penuh dengan belas kasihan dan mengasihi Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa untuk generasi penerus ini. The blessing of the Father, the love of God the Son in the name of Jesus, and the power sweet koinonia of the Holy Spirit dalam nama Yesus memberkati, menjadikan anak cucu kami menjadi berkat mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Oh haleluya, haleluya. Nah, seperti yang saya umumkan minggu yang lalu, sekarang saya beritahu namanya ya. Pembicara kita spesial hari ini, nama beliau adalah Pastor Wiryo Hadi. Jika saudara ibadah melalui YouTube Live, tolong bantu saya ketik saudaraku di live chat, katakan Pastor Wiryo Hadi, welcome to Bethany Sydney. Jika saudara ibadah melalui Facebook Live, bantu saya supaya beliau comfortable melayani firman di gereja kita. Tulis di komen Facebook, Pastor Wiryo Hadi, welcome to Bethany Sydney. Oh haleluya. Karena beliau belum pernah mengisi atau datang ke Sydney melayani kita di Powerhouse, saya kenalkan kepada saudara. Pastor Wiryo Hadi adalah pastor, senior pastor dari GBI World Transformation Church, lebih dikenal dengan GBI WTC gitu saudara-saudara. World Transformation Church itu betul-betul gereja yang mentransformasikan, satu gereja yang mega church yang ada di Serpong, Tangerang, di Banten saudara-saudaraku. Oh Tuhan pakai beliau luar biasa. Saya dengan beliau pernah kerjasama pada waktu kami host Pastor
Pastor Tommy Teni di kota Surabaya, dan beliaulah yang membantu kami untuk host Pastor Tommy Teni di Jakarta. Saudara-saudaraku, luar biasa. Nah, saudaraku, mungkin kalau saudara ingat sekitar 2,5 tahun atau hampir 3 tahun yang lalu, saya suka sekali nyanyi, saudaraku. Aku percaya ada mujizat, saudara-saudara. Ya, saudara pasti akan tahu lagu itu. Saudara, tahukah saudaraku, itu lagu dari WTC, Worship. Itu diciptakan oleh Pak Wiryo ini, saudara-saudaraku. Karena Pak Wiryo sedang mau mengembangkan gereja beri tanah yang berpuluh-puluh hektar untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya hari ini beliau berkenan untuk menyampaikan firman Tuhan dan mengajarkan kepada saudara dan saya. Pastikan saudara konsentrasi, saudara duduk mendengarkan firman Tuhan seperti Maria. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Oh, haleluya. Saya bawa saudara sekarang ke Indonesia. Pastor Wiryo Hadi, kami persilahkan untuk melayani. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah kembali di hari Minggu. Sekalipun sudah 1,5 tahun lebih kami ada dalam pandemi, masa pandemi. Ada masa banyak kesukaran, kesulitan. Tetapi kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau tolong umat-Mu secara khusus. Anak-anak-Mu yang ada di Bethany, Sydney, yang hari-hari ini masih menjalani lockdown. Tuhan, mereka harus ada di rumah dan kebaktian secara online. Engkau mengerti Tuhan perasaan mereka dan Kau siap untuk menolong mereka. Kau berkati mereka satu persatu. Dan biarlah lewat kebenaran ini, Engkau akan menjamah mereka dan memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Nama saya Pendeta Wiryo Hadi. Saya adalah gembala dari GBI WTC yang ada di Serpong, Tangerang dan sekitarnya. Saya berterima kasih karena saya diberi kesempatan oleh Pak Agus Gunawan untuk melayani di Bethany, Sydney. Walaupun saudara masih lockdown, tetapi tetap sabar ya. Karena Indonesia juga pernah mengalami masa-masa yang sulit, yang sukar. Dan saya berdoa supaya segera pandemi bisa berlalu dan kita bisa menikmati kebaktian on-site seperti biasa. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh penggembalaan, Pak Agus Gunawan dan seluruh tim yang ada. Dan saya untuk kesempatan saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Baik, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan sekalipun tidak on-site, tetapi saya bisa membagikan melalui online. Saya berdoa supaya kebenaran ini akan menolong saudara. Bagian kebenaran firman ini saya berikan judul bagaimana sorga bisa dinikmati di muka bumi. Atau dengan kata lain saya beri judul Heaven on Earth. Nah, ada banyak sisi atau banyak hal yang saudara dan saya bisa kerjakan supaya sorga bisa nyata di muka bumi. Nah, saya ingin menyampaikan bagian yang pertama. Nanti kalau saya datang lagi saya akan sampaikan bagian yang kedua. Bagian ini saya beri judul God's Work atau firman Tuhan. Saudara, saya ingin membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang pertama. Karena ini menjadi dasar saya menyampaikan firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Wow. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah,
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 tadi jelas bahwa pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu sendiri adalah Allah. Wow. Buat saya baca ini satu kebenaran yang merevolusi hidup saya. Tapi sebelum saudara bisa ngerti kenapa merevolusi hidup saudara saya, maka saya pengen cerita step by step. Cara saudara memandang dan memperlakukan firman Tuhan akan menentukan level mujizat atau pengalaman supranatural atau pengalaman surga di bumi yang terjadi dalam hidup saudara. Jadi kalau saya berkata heaven on earth sama dengan Anda mengalami pengalaman supranatural. Karena heaven is always supernatural dan kemudian di bumi selalu natural. Makanya orang juga menyebut sebagai mujizat. Jadi statement saya buat cara Anda memandang dan memperlakukan firman Tuhan akan menentukan derajat atau tingkat mujizat yang terjadi dalam hidup saudara. Ini quote dari saya. You are what you see. You are what you think. You are what you do. Jadi kamu sebenarnya adalah apa yang kamu lihat. Apa yang kamu pikirkan dan akan apa yang kamu kerjakan akan menentukan dan akan mempresentasikan siapa dirimu sesungguhnya. Saudara, kenapa cara pandang ini begitu penting? Mungkin ada saudara berkata, Pak, cara pandang kenapa sih begitu penting? Sebab di dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangan dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti taman Mesir, sampai ke Zoar. Perhatikan, sama seperti taman Tuhan tapi sama seperti tanah Mesir. Jauh tuh. Melayangkan pandangannya ke lembah Yordan, dia lihat taman Tuhan itu Eden, Mesir tempat perbudakan. Waduh, jauh sekali saudara. Jadi Lot melayangkan pandangan, dilihatnya lembah Yordan itu banyak air seperti taman Tuhan tapi seperti tanah Mesir. Saudara perhatikan ya, ada orang yang punya penglihatan itu kabur, penglihatannya menyesatkan. Nah, pandangan inilah yang membuat akhirnya Lot tidak bisa mengalami janji Tuhan. Tapi akhirnya dia lupa bahwa sekalipun di situ banyak sekali air, tetapi di situ orang-orangnya jahat. Hidupnya hidup penuh dengan dosa, makanya seperti tanah Mesir. Dan akhirnya Sodom dan Gomora dibinasakan oleh karena hidup mereka seperti tanah Mesir, perbudakan. Jadi kejadian pasal yang ke-13 tadi mengajarkan kepada kita, walaupun dilihatnya seperti taman yang indah, tetapi ternyata menghancurkan karena penglihatannya salah. Berbeda dengan Abraham. Abraham berkata, kalau kamu ke kanan aku ke kiri, kalau kamu ke kiri aku ke kanan. Waktu dia memilih lembah sungai Yordan yang hijau, Abraham dia memilih tempat yang kering. Tetapi Tuhan berkata kepada Abraham, dia berkata begini, sebab seluruh negeri yang kau lihat ini kepada Abraham, akan kuberikan kepadamu dan akan kuberikan kepada seluruh keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi pandangan yang benar tentang Allah akan membuat Abraham mengalami janji Tuhan. Dia tidak peduli seberapa kering wilayah itu, tapi dia percaya kepada Tuhan yang bisa membuat kekeringan bisa menjadi kebun buah-buahan. Itu Tuhan. Abraham dan Lot, yang satu menikmati, yang satu tidak dari janji Tuhan karena cara pandang dia terhadap firman Tuhan atau terhadap Tuhan. Karena pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sekarang saya ingin menyampaikan dengan cepat beberapa pandangan atau beberapa
point view dari setiap orang terhadap firman Tuhan. Bagaimana pandangan orang itu terhadap firman Tuhan menentukan derajat mujizat atau derajat sorga bisa nyata di muka bumi. Nomor 1, Alkitab itu bisa menjadi bahan bacaan orang Kristen. Kalau Alkitab itu, Pak, bukannya Alkitab memang menjadi bacaan, oke. Kalau Alkitab saudara baca sebagai salah satu bahan bacaan orang Kristen, maka itu akan hanya menjadi informasi. Anda hanya mendapatkan informasi, tetapi Anda tidak menerima apa? Impartasi. Saudara bisa membaca dari semua yang saudara baca, tapi Anda tidak menerima impartasi dan hanya sekedar informasi. Dan itu firman yang Anda baca tidak akan punya kemampuan untuk mengubah hidup saudara. Saudara, saya pernah membaca cara bagaimana berenang. Mudah sekali. Angkat tangan, kemudian sebakkan tangan, lepaskan kaki, rileks ke belakang, lalu kemudian kepakkan kaki ya di air dan dorong kakimu, dorong air supaya kamu berjalan. Mudah, 4 langkah untuk berenang. Pertama kali saya berenang, ternyata apa yang saya baca tidak menjadikan saya bisa jadi perenang. Kenapa? Karena saya ternyata begitu masuk tenggelam. Karena informasi saja tidak dapat mengubah hidup saudara dan hidup saya. Ada seorang hamba Tuhan, namanya A.T. Pierson. Dia berkata, while other books inform and some few reform, the Bible transform. Ada banyak buku memberikan informasi dan sebagian mereformasi saudara, tetapi kalau Alkitab itu mengubah hidup saudara. Itu bagian pertama. Ada orang yang menjadi bahan bacaan saja dan tidak pernah berubah apa-apa. Banyak orang mengerti, contoh ya dalam Lukas pasal 4. Orang-orang Israel itu membaca akan kedatangan Mesias. Tapi waktu Mesias datang malah dia menolak. Karena dia hanya membaca, dia tidak memiliki atau mendapatkan transformasi atau dia tidak mendapatkan impartasi sama sekali. Yang kedua, pandangan orang yang melihat firman Tuhan itu sebagai manual kehidupan manusia. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi Alkitab itu kayak manual, memberi terang jalannya orang untuk berjalan di dalam kebenaran dan dia menikmati kehidupan yang bahagia. Kalau saudara dan saya mengikuti manual, maka ini janjinya Tuhan. Saudara akan berbahagia. Di mana ayatnya, Pak? Kalau saudara membaca, saudara di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-25. Maka di sana dikatakan kalau kamu meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman Tuhan, dan bukan hanya membaca, tapi kamu merenungkannya dan melakukannya, maka hidupmu akan berbahagia. Wow, keren ya. Saya berikan ilustrasi contoh kalau saudara memberikan sebuah mobil, entah Suzuki, entah Toyota, entah Daihatsu, maka dari perusahaan itu akan memberikan yang namanya manual dari mobil itu. Manual itu apa, Pak? Manual itu adalah cara saudara memperlakukan mobil itu dan cara menghidupinya dan caranya merawatnya. Dan kalau saudara rawat, dia akan berjalan sesuai dengan fungsinya. Demikian juga firman Tuhan itu juga berisi manual bagaimana memelihara hidup, bagaimana saudara berjalan dan bagaimana Anda berfungsi. Sekarang saya mau tanya saudara. Kalau seandainya Anda beli mobil Innova, lalu di situ disuruh saudara memasukkan air di radiator,
lalu memasukkan bensin di tangki bensin bagian belakang. Lalu Anda berkata, masa diisi bensin? Saya nggak mau isi bensin, saya mau isi aqua juga sama. Depan aqua, belakang aqua. Karena saudara senang minum aqua. Tapi saya mau beritahu, ketika Anda isi aqua, maka mobil itu mogok karena tidak sesuai dengan manual. Begitu Anda start, nggak bisa jalan, kenapa? Karena mobil itu dikerjakan tidak sesuai manual. Nah saudara, dalam kehidupan ini juga banyak kehidupan yang mogok. Kenapa mogok? Kenapa kehidupan keluarga mogok? Karena ada firman tentang keluarga yang tidak dijalankan. Kenapa bisnis bisa mogok? Karena ada hukum bisnis yang tidak dijalankan. Keuangan bisa mogok, kesehatan, bahkan relation atau hubungan dengan orang lain bisa mogok. Karena ada manual-manual yang tidak ditaati. Jadi kalau saudara berkata, kenapa keluarga saya bertengkar, kenapa keluarga saya nggak bahagia, kenapa ada keluarga yang pengen pisah, kenapa ada keluarga yang bercerai, karena firman itu adalah pelita manual bagi hidup saudara. Kalau Anda nggak taati, Anda nggak bisa bahagia. Ada orang berkata, Pak, kenapa saya sakit-sakitan? Ya makananmu. Kalau mau sehat ya, food, exercise, rest, and do not stress. 4 ini. Food, makanan yang benar. Makan yang sehat. Tapi makanan yang sehat belum tentu enak. Nah, makanan yang enak belum tentu sehat. Atau biasanya tidak sehat. Tapi orang Kristen senang makan yang enak walaupun tahu itu tidak sehat. Mulai sekarang pilihlah sesuai manual. Makan yang sehat, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, rest, dan tidak stres. Hidup saudara sehat. Kenapa bisnis saya hancur? Kenapa keuangan saya hancur? Ya karena ada hukum keuangan yang Anda tidak taati. Di dalam firman Tuhan ini banyak manual. Manual kehidupan kekal. Manual keluarga bahagia. Manual keuangan yang merdeka. Manual membangun komunitas yang penuh kuasa. Ada manual bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan supaya sorga bisa nyata di muka bumi. Ada seorang hamba Tuhan namanya Josh Muller. Dia berkata, God is the author of the Bible. And only the truth it contain will lead people to true happiness. Allah kita ini adalah pengarang daripada Alkitab. Dan isinya semua penuh dengan kebenaran. Dan kalau orang bisa mengikutinya, maka Alkitab ini bisa menuntun orang itu dalam kebahagiaan yang sejati. Anda pengen bahagia? Udah ikuti manualnya. Gimana saya mau bahagia? Saya ikutin aja manual. Kalau saya pengen bahagia dengan menaikin mobil Innova, ya saya isi bensin aja di bagian belakang. Saudara harusnya diisi bensin, terus Anda isi dengan aqua, dan kemudian saudara ini orang karismatik, kalau saudara berdoa, saudara doakan, ya tetap mogok. Itu yang membuat saudara kenapa bertanya gini, kenapa saya udah banyak berdoa, kenapa keluarga saya hancur, kenapa keluarga bahagia? Ya lu isi bensin, harusnya bensin isi, lu isi dengan air kata Tuhan. Taatilah setiap hukum. Seorang hamba Tuhan namanya Billy Graham, dia berkata, whatever the word of God is hidden or ignored, there will be certain destruction. Setiap kali firman Tuhan itu disembunyikan atau diabaikan atau tidak dikerjakan, maka itu akan mengakibatkan kehancuran. Kehancuran apa saja? Karena firman Tuhan itu adalah manual kehidupan. Yang ketiga, firman Tuhan itu adalah sumber iman kita. Karena dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17 Alkitab tulis begini, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus disebut rema. Jadi yang ketiga, firman itu adalah sumber iman kita.
Pak, kenapa pentingnya? Kenapa kok penting membaca firman? Ini penting. Karena kalau saudara membaca Alkitab, saudara itu menerima logos. Dan satu saat Tuhan bisa memberikan, dia bicara kepada saudara melalui rema, melalui firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Nah saudara, perhatikan. Pak, iman itu satu hari saya diberikan understanding dan saya tulis dalam sebuah buku namanya Heaven Currency. Kalau saudara mau membutuhkan, saudara bisa membaca buku Heaven Currency yang saya tulis. Satu hari ketika saya duduk di rumah doa, Tuhan itu memberikan ilustrasi iman itu seperti alat tukar. Kalau kamu pengen punya barang di toko dan kamu nggak punya, kamu cukup membawa uang dan kemudian nilai tukar itu yang membuat kamu bisa mendapatkannya. Kalau di Indonesia kamu pakai rupiah. Tapi kalau di Amerika harus pakai US dollar. Kenapa? Karena itu kesepakatan yang diterima. Oleh karena itu Anda bawa rupiah belanja di Amerika nggak bisa diterima. Karena nilai di Amerika berbeda dengan nilai kesepakatan yang ada di Indonesia. Rupiah dengan dolar nggak sama. Di sana ditulis misalnya $25 dan Anda bawa uang 100 rupiah dan Anda ngotot untuk bayar ini 25, ini saya punya uang 100. Anda nggak bisa bayar, kenapa? Karena Anda tidak memakai currency atau alat tukar yang disepakati. Sorga juga punya alat tukar yang bisa disepakati. Kalau Anda butuh mujizat yang datang dari sorga, Anda butuh keuangan melimpah yang datang dari sorga, Anda butuh kesembuhan yang datang dari sorga, Tuhan cuma butuh, apakah kamu punya alat tukarnya? Apa itu alat tukarnya? Heaven currency is not money, heaven currency is not silver or gold, but heaven currency is faith. Jadi kalau begitu iman itu adalah mata uang sorga yang sah. Yang bisa menukar apa saja yang ada di sorga untuk turun di muka bumi. Orang yang menganggap firman Tuhan itu sebagai sumber imannya, maka setiap kali dia membaca firman dan dia mempercayai, maka imannya bertumbuh. Sama seperti uang, kalau saudara bertambah dari 20 tambah 20 jadi 40, 40 tambah 20 jadi 60 dan seterusnya bisa bertambah. Demikian juga iman saudara bisa bertumbuh selaras dengan kemauanmu mempercayai firman Tuhan sebagai sumber iman. Ada banyak orang bertanya, kenapa kok ini bisa terjadi? Jemaat suka bertanya, kenapa Pak ini bisa terjadi? Karena saya percaya. Karena saya beriman. Saudara kalau beriman, semua bisa datang dalam hidup saudara. Billy Graham berkata, faith grows when it is planted in the fertile soil of God's word. Iman itu bertumbuh ketika firman Tuhan itu tumbuh di hati. Iman bertumbuh kalau ada firman Tuhan itu ditaruh di dalam tanah yang subur. Ada firman Tuhan yang ditaruh dalam hati yang subur, bisa menerima dan bertumbuh, berkembang, imannya berkembang. Orang-orang yang sengsara di bumi itu sebenarnya adalah orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara menukarkan yang baik dari sorga bisa turun ke muka bumi. Kalau Anda tidak tahu bagaimana cara nukernya, saudara akan kehilangan kesempatan yang banyak. Apa saja sih Pak komponen daripada iman? Nomor 1, komponen iman adalah saudara mesti menerima yang namanya rema. Saudara menerima rema. Yang kedua, apa komponen iman yang kedua? Kenapa harus saya menerima rema Pak? Rema itu adalah suara Tuhan yang kita terima pada waktu saudara membaca firman Tuhan untuk menyelesaikan persoalan saudara pada waktu tertentu. Rema yang kedua dalam Roma pasal 10 ayat 9 tadi, yang kedua itu artinya percaya.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi saudara, yang kedua komponen daripada iman adalah percaya. Kepada apa? Kepada apa yang tadi Tuhan firmankan, yakni rema yang Tuhan berbicara kepada saudara. Efesus pasal yang pertama ayat 19, kalau saudara membaca, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saya masih ingat dulu waktu saya membaca firman beberapa puluh tahun yang lalu, waktu saya baca firman Keluaran pasal 26, saya membaca Musa membuat bait Allah 6 tangkap dijahit. Bawahnya 5 tangkap. Loh kok 6 tangkap gini, kok saya bisa menerima Tuhan bisa bicara, kamu bangun bait Allah kayak Musa. 6 tangkap ini 6 ruko. Itu sebabnya kita beli langsung 12 ruko. 1 ruko aja belum pernah punya, langsung beli 12 ruko karena perkataan firman. Begitu percaya dan setiap kali saudara percaya firman Tuhan, maka 12 ruko jadi gereja yang kita pakai hari ini. Apapun yang saudara alami, baik itu kesembuhan, baik itu keuangan, baik itu pelayanan, mujizat yang saudara perlukan tersedia ketika saudara percaya. Efesus 1 ayat 19, firman Tuhan itu hebat kuasanya. Tapi bagi yang percaya, yang tidak percaya yang enggak dapat kehebatan kekuatan kuasanya. Roma pasal 10 ayat 10 berkata begini. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut sekarang yang kedua mengaku orang itu diselamatkan. Komponen yang ketiga, seorang yang beriman artinya dia berkata sesuai dengan firman. Pertama, menerima rema. 2, percaya. 3, berkata-kata sesuai dengan rema yang dia terima. Bukan berkata-kata tentang keadaan. Kalau orang berkata-kata tentang keadaan mudah. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Itu sebabnya kalau saudara percaya, saudara automatically saudara akan berkata-kata. Kenapa Pak saya harus berkata-kata? Karena waktu saudara berkata-kata, saudara itu sedang mengaktifkan iman Anda. Mobil itu akan tetap, Innova kembali lagi, kasih kunci, manualnya bilang kamu harus starter, maka mobil itu baru bisa mengaktifkan. Tapi kalau Anda nggak starter, nah mengaktifkan ini Anda berkata-kata. Begitu, ya kalau bunyi, kalau enggak, ya kalau jalan, kalau enggak, saudara yakin karena ada manualnya, cek ngeng, jalan langsung. Saudara, satu hari ketika Tuhan bicara itu, saya berkata kepada jemaat, saudara, kira-kira berapa ya? Sekarang gereja kita ini 17 tahun, berarti kira-kira 11 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu Tuhan bicara ini kepada saya, dan waktu Tuhan bicara, lalu saya beranikan bicara kepada jemaat, karena saya percaya, jemaat kita akan membeli ruko 12, saya bilang begitu kira-kira 14 tahun yang lalu. Lalu kemudian jemaat ada yang datang kepada saya, Pak Pendeta, itu duitnya dari mana? Pendeta kok ditanya duitnya, saya jawab dari Tuhan. Lalu jemaat berkata, oh ya enggak apa-apa Pak Pendeta, sambil salaman ya, kalau dari Tuhan enggak apa-apa, bukan dari jemaat kan yang penting ya. Saya jawab enggak saya jawab, karena dia belum ngerti. Terus dia ngacir karena apa? Karena ada jawaban dari Tuhan, ya sudah beres dia. Jadi waktu saudara mengaktifkan dengan saudara berkata-kata, saudara imanmu bangkit. Orang lain mengejek, no problem. Karena ini komponen iman harus berjalan. Dan yang keempat, kalau saudara percaya, Yakobus pasal 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Makanya kalau begitu langkah keempat apa? Ya berani bertindak sesuai firman. Saya masih ingat tuh. Saya bilang sama orang keuangan, kamu beli ruko.
Pak, duitnya dari mana? Udahlah, berangkat aja. Saya juga gak ngerti, tapi kamu berangkat. Kalau saya ingat-ingat flashback 14 tahun yang lalu, kok kayak orang gila ya. Waktu itu gak ada yang memberikan nasihat kepada saya, hanya Tuhan jadi andalan. Dan waktu saya perintahkan itu pergi membeli ruko, ditanyain. Saya bilang gini, kamu minta 12 kali bayar DP-nya. Lalu BSD bilang begini, nggak mungkin, nggak bisa. Singkat cerita, saya datang sama Tuhan, Tuhan udah ditolak 5 kali Tuhan. Tuhan bilang enggak, baru 5 kali aja kamu sudah putus asa. Lihat tuh Elia berdoa, sungguh-sungguh 7 kali. Oh maksudnya, baiklah Tuhan 2 kali lagi saya akan coba. Saya coba saudara, ternyata anak saya berkata begini, Pak, malu Pak, muka saya ditaruh di mana? Udah 5 kali ditolak, muka saya itu mau kayak muka badak Pak, malu. Kecuali kalau Bapak ikut. Akhirnya saya ikut saudara. Ketika saya ikut, wow, saya kaget, ditolak juga. Karena tidak pernah ada DP dibayar 12 kali di kala itu, dia harus bayar 3 kali. Lalu saya ditanya, Bapak sebenarnya punya duit enggak? Saya jawab enggak. Lalu, kenapa kok? Tapi Bapak ini serius membeli? Serius. Tapi kalau kamu tanya punya duit enggak? Ya saya harus jujur, enggak ada. Lalu saya bilang gini, kamu tanya sama bosnya, jangan diputusin di kamu. Naiklah 1 step. Kalau bosmu yang ownernya bilang enggak boleh, ya udah kita mundur. Lalu dia pergi, kita pulang, ya sudah. Lalu dia bilang sama bosnya. Saudara tahu nggak waktu dia bilang bos, ada orang mau beli 12 ruko. Terus bosnya tanya gini, dia bilang gini, tapi ini untuk dia mintanya DP-nya 12 kali. Saya sebagai direktur marketing udah beberapa tahun ini tidak ada orang yang lebih dari 3 kali. Bagaimana menurut bos? Bosnya tanya, apakah dia investor? Kalau investor jangan. Tapi kalau dia dipakai, biar wilayah ruko itu rame. Kalau dia benar-benar dipakai, kasih. Bos, menurut saya yakin dia tidak investor. Bagaimana kok kamu tahu? Saya tanya, kamu punya uang nggak? Dia jawab, tidak punya uang. Jadi jujur itu ternyata menjadi jawaban Tuhan. Makanya berjalan dengan Tuhan itu harus penuh integritas. Jangan kalau di tengah kepepet lalu kemudian berubah integritasnya. Francis Chan dia berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, yang tadi saya sampaikan ya, Yakobus pasal 2 ayat 26. Dan seorang hamba Tuhan Francis Chan dia berkata, true faith manifests itself through our action. Iman kita itu akan dimanifestasikan secara otomatis melalui apa? Perbuatan yang kita lakukan. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, saudara dan saya kalau action atau bertindak selalu ada resiko. Tetapi dengar ayat ini, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saudara mengandalkan Tuhan itu artinya berani mengambil resiko walaupun belum tahu jalannya dan jawabannya. Tetapi sepanjang saya berjalan dengan Tuhan, saya melayani Tuhan sudah 34 tahun. Waktu saya melayani Tuhan selama 34 tahun, saya lihat Tuhan itu kalau berfirman itu iya dan amin. Sekalipun kadang-kadang kebit-kebit, makanya ikut Tuhan itu ngeri sedap. Jadi kadang-kadang ngeri sedap. Jadi kalau saudara tanya, gimana bayarnya 12 ruko Pak? Enggak tahu saya. Tapi setiap kali bayar selalu ada uang. Ada seorang hamba Tuhan namanya Jack Hyles. Dia berkata, faith is the willingness to risk anything on God. Kalau saudara dan saya mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan melihat Tuhan akan berjalan bersama dengan saudara, dan saudara akan melihat rencana Tuhan tergenapi dalam hidup saudara. Jadi, dalam Yeremia pasal 17 ayat 8, iya,
Kalau orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, di masa susah hari-hari ini. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi artinya resiko berjalan bersama dengan Tuhan sebenarnya ada nggak? Ada. Tapi sebenarnya tidak ada. Kenapa? Resikonya ada di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang memenuhi janjinya. Ada resiko? Ada. Resikonya apa? Ya kalau terjadi, belum kita lihat. Ada resikonya. Ya kalau terjadi atau tidak. Selama saudara satu orang bisa percaya, maka Tuhan akan memenuhi janjinya. Apalagi kalau saudara bisa mempercayai Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 tadi. Bahwa firman itu adalah Allah. Maka saudara akan menaiki satu level kehidupan saudara. Di tengah-tengah pandemi, di tengah masa sukar sekalipun. Kalau saudara mempercayai firman, saudara mempercayai Tuhan. Mempercayai janjinya sama dengan saudara mempercayai Tuhan. Dan saudara akan melihat banyak mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Atau banyak perkara-perkara supranatural terjadi dalam hidup saudara. Banyak pengalaman supranatural bisa terjadi, sangat bisa terjadi. Karena Tuhan sendiri yang berkata, biarlah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Doa saya, biarlah kebenaran ini menantang iman saudara, memprovokasi saudara untuk berani berjalan dengan iman dan bukan mengandalkan keuangan, mengandalkan posisi, mengandalkan situasi. Kalau baik, kalau enak, baru Anda bisa berjalan. Justru di tengah pandemi seperti inilah Tuhan men-challenge kita. Bisakah kita berjalan mengikuti firman-Nya dan percaya sepenuhnya kepada janjinya. Sebab firman-Nya adalah Allah sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih. Biar kebenaran ini menolong setiap kami. Umat-Mu yang hadir hari ini. Dan umat-Mu akan bisa menikmati jalan-jalan-Mu. Dan mereka bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan kuatkan umat-Mu di tengah masa pandemi ini yang sakit Engkau sembuhkan. Yang mengalami kesulitan dalam keuangan Engkau tolong. Bisnis mereka Engkau tolong. Bahkan mereka yang mengalami kesukaran dalam keluarga Engkau juga bisa menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Wiryo, Pak Wiryo, luar biasa. Itu firman dahsyat sekali. Oh, sebetulnya minggu yang lalu pun saya sempat mengutip bahwa pada mulanya adalah firman Yesus itu firman. Terima kasih Pak Wiryo. Sangat menguatkan kami supaya kami percaya bahwa kami bisa mengalami heaven on earth. Terima kasih Pak Wiryo, semoga border buka dan kalau ke Australia jangan lupa kita Bethany yang ada di kota Sydney. Terima kasih Pastor Wiryo. Oh haleluya. Saudaraku, mari kita mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Saya mengundang saudara semua untuk bangkit berdiri. Dimanapun saudara beribadah, di ruang tamu, di kamar tidur, di ruang makan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mulailah kita membuka kedua tangan kita. Kita mau mengakhirinya, saudara-saudaraku. Dengan iman kita berdoa di dalam bahasa roh. Kurabakasi kita, karabakasi kita, karabakasyanda. Kurabakasi kita, karabakasyanda. Oh Tuhan, kami berdoa di akhir ibadah ini, sempurnakanlah ibadah kami, sempurnakanlah pujian kami, ucapan syukur kami, sempurnakanlah ibadah kami ya Tuhan. Karabakasi kita, karabakasyanda. Dan di akhir ibadah ini ya Tuhan, kami membuka kedua tangan kami, menengadahkan wajah kami ke atas, sebab kami percaya segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan kami berikan, kami kembalikan kepada Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Juru Selamat kami satu-satunya, Yesus Kristus Tuhan. Nama-Mu dipuji, Nama-Mu dibesarkan, kerajaan-Mu dilebarkan. Kami juga percaya ketika kami membuka kedua tangan kami menengadahkan
mengadahkan wajah kami. Kami percaya kami menerima berkat yang terbaik daripada Bapa di sorga. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan, kuasa, mujizat, tanda ajaib. Sikononia dengan Allah Roh Kudus memberkati, memulihkan, menyembuhkan, dan menuntun setiap kami, memegang tangan kami dan membuat apa yang kami kerjakan berhasil di muka bumi ini. Memberkati kami semua, memberkati keluarga kami, memberkati cucu kami, anak kami, buyut kami, memberkati pekerjaan kami, dan semua yang kami lakukan mulai dari hari ini sampai hari Maranatha, ketika Tuhan Yesus datang kembali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Oh haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Oh haleluya. Jangan terburu-buru matikan broadcast ini. Seperti yang tadi saya katakan, aku percaya ada mujizat. Saya mau saudara mendengarkan pujian ini yang dinaikkan dari WTC Worship, ya, GBI WTC Worship. Saya percaya akan memberkati saudara. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa sampai jumpa hari Kamis melalui doa malam Zoom, dan sampai jumpa minggu depan masih di Bethany Sydney at Home. Salam 1000 berkat. Tuhan Yesus memberkati. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan
kasih Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan kita.